unggulan di Provinsi Banten, seperti kita bicara ketika bicara tentang Semarang, ada Bingko Babat, ada Bandeng Presto dan sebagainya, adalah masa expirednya yang terlalu sebentar. Sehingga ketika ada tamu-tamu dari luar Provinsi Banten membawa produk sate Banten itu, sampai di sana sudah tidak layak dikonsumsi. Sebabnya apa? Ya itu sebabnya. Apakah bisa sate Banten itu dibuat yang tahan lama? Bisa. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dia sepin. Nah, ini urusan besar semua, jadi jawabannya dia sepin. Ya, bantu jawab saya. Tadi secara tersirat disampaikan Pak Padli tentang MD dan sebagainya. Jadi kebanyakan sate Banten itu proses handling atau penanganan produk itu kurang higienis. Untuk itulah baik ketika kita mendapatkan izin edar PIRT maupun MD, salah satunya proses handling dari semua makanan dan minuman itu harus dilakukan secara higienis. Itulah perbedaan PIRT dan MD. Kalau PIRT itu produk dihasilkan dari satu rumah, tapi kalau MD biasanya harus di luar rumah. Kalau rumahnya di sini, bisa di sebelahnya. Tetapi saya yakin bahwa sekarang di Provinsi Banten, baik BPOM tadi sampaikan oleh Pak Padli, itu pelayanannya sudah sangat prima. Kalau dulu di undang-undang lama, sebelum undang-undang Cipta Kerja ini, untuk mendapatkan PIRT itu prosesnya cukup lama, apalagi MD. Tapi sekarang begitu daftar secara online, sertifikat dikeluarkan, baru nanti ikut kelas-kelas yang memang harus persyaratan itu harus dilengkapi. Itu karena hanya mengikuti teman. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat bahwa di beberapa titik di Kota Tangerang dengan jarak hanya 100 sampai 200 meter itu kita lihat orang jualan es teh semua. Es teh Solo, es teh ala Solo, es teh cara Solo, es Jawa, es dan sebagainya. Pertanyaannya, bukan rezeki ya, bukan rezeki saya memantau rezeki orang. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu bisa bertahan lama atau tidak? Kira-kira es teh yang begitu banyak di pinggir-pinggir jalan itu kira-kira bisa bertahan lama atau tidak? Tidak. Karena apa Bapak? Pembelinya bosan. Ada yang lagi? Ya? Tren. Pembeli bosan tren. Dan jawaban tambahan dari saya adalah karena es teh itu bisa dibuat dengan cara yang sangat cepat, sangat sederhana di rumah kita. Gitu. Bisnis itu, ya, saya jualan mie ayam. Kenapa saya bertahan? Karena orang mau makan mie ayam satu bungkus, nggak mungkin dong dia beli bikin mie ayam sendiri. Di situ mie kalau kayak Indomie berbeda rasanya. Itulah kenapa saya bertahan. Kemudian sekarang Bapak Ibu, kemarin saya melakukan penelitian dari suatu lembaga di Lapenko, lembaga pendidikan perkoperasian. Kebetulan saya juga mengajar di situ. Itu saya sudah melihat tren mie ayam gacoan. Saya melihat di Depok dari habis sholat maghrib sampai jam 9 di Depok itu ada 3 mie ayam gacoan yang rata-rata pembelinya atau customer atau konsumennya harus antri minimal 1 jam sampai 3 jam, dan rata-rata pembelinya itu di atas 100 orang. Bapak Ibu lihat kan mie ayam gacoan? Sudah ada yang makan kan, sering kan? Saya juga sering makan di sana. Rasanya menurut saya ya biasa. Yang bikin luar biasa adalah eksotisme antrinya itu. Orang Indonesia suka antri, antrinya banyak. Dan Bapak Ibu sering ke puncak, puncak pasti macet. Kenapa selalu ke puncak?
Macetnya itu yang bikin kita suka. Nah, gitu. Terus yang kedua, saya diminta melihat ini sambal bakar. Sambal bakar, tetapi ternyata sambal bakar sekarang animo masyarakat sudah mulai turun. Karena rasanya, mohon maaf kalau ada bos sambal bakar ya, rasanya biasa dan pelayanannya memang prima, tapi lama. Nah, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa sambal bakar cocoknya customernya adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta, sedang pacaran, gitu. Karena lama, berdua lama, udah sebelah situ dulu, ya nggak apa-apa. Rasanya biasa dan harganya cukup mahal. Oke, langkah awal adalah menentukan jenis produk yang mau kita jual. Nah, saya hobinya mie ayam, saya buka mie ayam, jalan. Nah, kalau saya buka passion, nggak jalan. Ya, gitu. Saya nggak bisa otak-atik HP, saya buka konter HP, servis HP nggak jalan. Gitu ya, itu yang pertama. Oke, kedua Pak Irfan, membuat produk unggulan yang bahan bakunya gampang diperoleh dari wilayah tersebut. Bantu jawab saya, kenapa harus seperti itu? Kalau kita mau membuat produk unggulan di suatu daerah, syaratnya bahan bakunya gampang diperoleh dari wilayah itu. Bantu jawab Bu. Jangan lihat sana Bu, lihat saya saja. Biaya produksi, tepuk tangan. Disitulah, karena bahan bakunya dekat dengan kita, bisa memangkas transportasi sehingga harganya bisa lebih murah. Kemudian dari situ nanti akan terbentuk, yaitu di angka berikutnya adalah kontinuitas produk. Bapak Ibu, binaan kita di Agurindo itu juga sudah banyak sekali yang produk-produknya itu naik kelas, dalam arti bisa diterima di semua minimarket dan supermarket besar dan bisa ekspor. Karena di atas DPPTSP itu ada Kementerian Investasi dan BKPM RI, perlu Bapak Ibu ketahui. Nah itu setiap sebulan sekali sebelum COVID itu selalu ada yang namanya matchmaking. Matchmaking adalah mempertemukan pelaku usaha di Indonesia dengan pemegang kebijakan di suatu negara. Yang hadir adalah asisten-asisten perdagangan atau duta-duta besar dari suatu negara yang mengadakan matchmaking. Itu peluang buat Bapak Ibu pengusaha kecil ke atas. Karena produk-produk Indonesia itu ternyata begitu banyak diminati di beberapa negara luar. Karena saya sudah ada beberapa negara, paling tidak 3 negara yang sebelum COVID, ketika saya aktif di DPR PTSP, waktu itu Pak Pratito Suharyo yang sekarang menjadi duta besar di Laos, itu direktur bidang UKM di Kementerian Investasi dan BKPM RI, waktu itu namanya masih BKPM, itu sering mengadakan matchmaking. Kemudian produk-produk kita bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Duta Besar atau asisten perdagangan. Ketika laku di sana, kita langsung ikut pameran di beberapa negara tersebut. Ketika kita sudah tahu pangsa pasarnya di suatu negara, ketika kita pulang silahkan ikut PPEI, Pusat Pendidikan Ekspor Indonesia, di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Disitulah akhirnya sudah semakin banyak kolega kita yang tadinya Kementerian Investasi dan BKPM RI, kemudian ke Kementerian Perdagangan, sehingga kita bisa ekspor. Karena ekspor produk itu secara general dari kacamata pelaku usaha mikro itu ada 2 jalan. Yang pertama, PT besar dulu baru ekspor. Yang kedua, kita usaha mikro tetapi dekat dengan pemegang kebijakan terutama DPPTSP dan Kementerian Investasi dan BKPM RI. Kemudian kita ikut matchmaking, ikut pameran ke beberapa negara. Setelah tahu pangsa pasar produk kita di suatu negara, kita pulang ikut PPEI, bisa menjadi eksportir juga. Dengan eksportir, dengan bantuan dari kementerian terkait. Itu secara general ada 2 yang kami lakukan. Kenapa saya tidak ekspor mie ayam? Karena mie ayam saya
tidak mungkin untuk diekspor. Menjaga kontinuitas produk, dengan bisa menjaga kontinuitas produk Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa hampir semua minimarket, supermarket di seluruh provinsi Banten itu menerima produk-produk pelaku UMK di provinsi Banten. Salah satu syaratnya adalah punya NIB berbasis risiko, kemudian ada HALA dan sebagainya, kemudian ada kontinuitas produk. Ketika kontinuitas produk, kemudian ada legalitas dan sebagainya, produk-produk kita itu bisa diterima di beberapa supermarket dan minimarket. Provinsi Banten juga punya kepedulian yang sangat luar biasa. Ada BUMD bekerja sama dengan kita, yaitu dengan adanya Plaza Banten. Sudah pernah ada yang dengar Plaza Banten? Belum ya. Plaza Banten adalah marketplace milik Pemprov Banten yang tujuan utamanya adalah membantu pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Itu sistem online. Ada cabang di Kota Tangerang di Ruko Pasar Babakan, itu bisa Bapak Ibu lihat di situ. Jadi inti dari marketplace Plaza Banten itu produk-produk Bapak Ibu dihasilkan oleh Bapak Ibu, didaftarkan ke Plaza Banten yang menjualkan dengan sistem online. Syaratnya yaitu punya NIB berbasis resiko, ada halanya, kemasannya bagus, dan bisa menjaga kontinuitas produk. Karena sistem dunia maya, sistem online itu adalah begitu ada customer, barang itu harus ada. Ketika tidak ada, sudah pasti Bapak Ibu akan dihabisi oleh netizen sebagai pelaku, sebagai pengguna daripada produk Bapak Ibu. Untuk itu sebetulnya kalau boleh kita analogikan, seorang fotografer profesional itu harus belajar dari fotografi analog. Tidak bisa, karena kalau tidak belajar dari analog nanti dia juga akan kedodoran. Begitu juga ketika kita mau terjun ke dunia online, dunia maya, ya kita harus bisa menjaga kontinuitas produk yang saya gambarkan sebagai tadi analog itu tadi Bapak Ibu. Jadi kita harus persiapkan ketika kita mau terjun ke dunia maya. Kalau tidak, habis. Karena biasa netizen itu kalau tidak suka sudah seluruh dunia tahu. Itulah sisi negatif daripada era teknologi informasi. Tetapi sisi positifnya, kita tidak berpendidikan pun ketika kita buka usaha dan kita bisa melihat peluang-peluang tersebut, kita bisa menjadi miliarder dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang keempat, Pak, kelengkapan legalitas. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, dulu ada Undang-Undang 20 tahun 2008. Di Undang-Undang 20 tahun 2008 itu seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik mikro, kecil, menengah maupun besar, legalitasnya harus SIU dan TDP. Kemudian ada Perpres 98 2014. Di Perpres 98 2014 sudah mulai diklasifikasikan oleh pemerintah bahwa usaha mikro dan kecil tidak perlu punya SIU TDP, tetapi cukup izin usaha mikro kecil yang diterbitkan oleh kecamatan masing-masing di seluruh Indonesia. Kemudian masih direvisi kembali karena undang-undang itu juga dinamis. Pemerintah ingin mempermudah pelaku usaha baik kategori mikro, kecil, menengah maupun besar di Indonesia. Menurut Undang-Undang 20 tahun 2008 itu harus punya NIB, waktu itu 1.1, perolehannya sudah OSS ya. Kemudian terbit lagi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 yang direvisi menjadi Undang-Undang 06 tahun 2023 bahwa pelaku usaha di Indonesia baik UMK maupun non-UMK legalitas dasarnya harus NIB berbasis resiko. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata UKM, UMKM, IKM, UMK, perlu kami luruskan bahwa sesuai dengan undang-undang terbaru itu yang betul adalah UMK dan non-UMK. Kalau di Undang-Undang 20 tahun 2008 memang UMKM
dan perusahaan besar, gitu ya. Kalau ada IKM, IKM biasanya itu binaan dari perindustrian, namanya IKM. Tapi undang-undang pun tidak ada undang-undang IKM, adanya undang-undang UMKM yang 20 tahun 2008 yang sekarang menjadi UMK dan non UMK. Yang kelima, bermitra dengan pelaku usaha lain. Dulu ada PP 44 2016 yang sekarang sudah direvisi, saya nggak begitu hafal ya. Itu perusahaan besar itu harus bekerja sama dengan pelaku usaha kecil, koperasi, ya, komunitas-komunitas wirausaha itu di PP 44 2016. Jadi seperti kita di Provinsi Banten itu juga ada Plaza Banten itu adalah milik BUMD. Kemudian ada juga BUMD itu namanya Jamkrida. Jamkrida adalah jaminan kredit daerah. Ya, punya Pemprov Banten. Itu fungsi dari Jamkrida adalah membantu pelaku usaha yang belum bankable atau kolektorannya kurang, itu bisa dibantu oleh Jamkrida, jaminan kredit daerah. Silakan. Ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan usaha, kemudian mohon maaf kekurangan dana, terus kemudian oleh perbankan belum di ACC, itu Bapak Ibu bisa hubungi Jamkrida Provinsi Banten. Jadi nanti yang menanggung adalah Jamkrida, jaminan kredit daerah Provinsi Banten. Menggunakan sosial media, saya nggak usah jelaskan. Dengan sosial media pasti penjualan kita naik. Sudah pasti di bidang apapun, baik UMK maupun non UMK. Terus 67, mengemas produk sesuai selera pasar. Saya gambarkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, ya, kemudian di jalan haus, minum, pengen minum, beli minuman yang ada mereknya. Membeli 5.000 dingin, mau kan? Ya, mau. Saya gambarkan lagi. Kemudian ini tidak ada mereknya, itu keluar dari rumah haus banget. Ada penjual air putih tapi tidak ada merek, mau nggak? Nggak mau, karena takut keracunan, takut tidak higienis dan lain sebagainya. Untuk itulah Bapak Ibu pelaku usaha di seluruh Indonesia, baik UMK maupun non UMK, adalah mengemas produk sesuai selera pasar adalah salah satu cara untuk sukses besar. 8, memilih tempat yang strategis. Sekarang memang eranya adalah era online. Di gang kecil pun kita bisa buka usaha dengan sosial media, booming, sales kita ini. Tetapi walaupun seperti itu, yang konvensional juga harus kita perhatikan, terutama untuk bidang-bidang jasa. Nggak mungkin dong bengkel mobil, kemudian masuknya saja mobilnya susah, perlu didorong, nggak mungkin. Nah, disitulah perlu tempat yang strategis. Kemudian apotek, jalannya 1 kilo, nggak mungkin lagi, hanya bisa dilewati motor. Kecuali di Yogyakarta sekarang itu lagi tren orang-orang yang punya uang itu pengen menyiksa diri dalam tanda kutip untuk makan di tengah sawah. Jadi makannya itu nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa pakai sendal, bahkan jatuh-jatuhan. Disitulah eksotismenya. Gitu, makannya mahal di tengah sawah, warung tengah sawah, warung pinggir kali, itu lagi tren, perlu dicoba. Jadi Bapak Ibu nggak bisa pakai rapi-rapi gitu. Makanya ke sana itu adalah bukan makannya, tapi jalan untuk mencapai rumah makan itu yang menarik kita. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, sukses besar buat kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Merupakan ketua DPW Agorindo di Provinsi Banten. NIB itu dibawa ke dinas koperasi atau Pak Amin. Kalau udah masuk database kan diundang. Begitu ya. Jadi nanti waktunya
sebetulnya di Mungkin perlu sejenak bersantai, ikut pameran beristirahat, sini gitu aja. memejamkan mata dari Iya, gelapnya gratis kota ini. semua, termasuk pameran ke nasional. Kalau gua ada kan pameran kita kirim ke Bali, ke Jogja, kemana? Oh itu bisa ya Oh Pak? bisa, gitu ya. Ya. Bisa siap. Sinar Siapa? Mentari datang ke Bali. Putri. Iya, iya Pak. Oh, siap. Kelihatannya Terima kasih. memberikan energi